Baru Hijriah ini 1445 Hijriah. Jadi Ini yang pertama. kisahnya itu 1445 tahun Hijriah yang silam itu. 1445 tahun yang silam. Itulah kisahnya. Nah, itulah kisahnya Hijriah itu. 1445 tahun yang lewat, yang lalu. Tahun Hijriah lah pula kan? Itu. Jadi itulah kisah kejadiannya. Jadi Ibu sekalian, kita bersyukur karena kita dapat mengalami tahun baru ini. Mengapa? Karena kita tengok banyak saudara-saudara kita yang batasnya hanya sampai tahun 1444. Dan harus kita pahami ya, bahwa pada saat di bulan Ramadan yang lalu, tepatnya Lailatul Qadar, itu malaikat sudah mencatat siapa-siapa nama sehidupnya habis di tahun 1445 Hijriah. Nah, udah catat malaikat itu, dia datanya. Si Anu, oh ini belum. Si A, oh ini belum. Si B, ini sudah. Nah, kalau aku kok rasa tak apa-apalah saya, tapi duluan ibu-ibu ya kan. Atau mungkin bukan yang bisa dilakukan. boleh jadi ibu-ibu dulu baru saya. Atau boleh jadi saya dulu tapi setelah ibu-ibu. Jadi ibu sekalian, dicatat. Nah, itu dia. Jadi itu pertama kita syukuri dengan umur ini. Setiap orang menginginkan umur yang panjang, betul tidak? Ada yang ingin umurnya pendek. Enggak bayar tadi berjamaah minta umur panjang. Umur yang panjang. Allahumma tawil umurana, ya kan? Itu dia. Oleh karena itu, tatkala kita sakit, akan sibuklah mencari obat, betul tidak? Betul, dari mulai medis sampai tradisional, ya kan? Enggak boleh bodek kode lah gitu. Bodek, ya, serendah-rendahnya. Apalagi tak mempan bodek, mencari. Ke puskesmas. Ya, puskesmas. Penghabisannya ayat 7 kuala pun jadi. Ya kan? Yang penting sehat. Begitulah kita. Mengapa? Karena nanti kalau sakit, ini bisa menyebabkan umur jadi pendek. Tetapi ibu-ibu sekalian, dalam agama kita ini umur panjang saja tidak cukup. Maka kata Rasulullah, ya kan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia man tala umruhu, orang yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu. Apa artinya? Baik amalnya, bagus perangainya. Makin panjang umur, makin elok perangai, makin rajin beramal, makin bagus kata-katanya, tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata, makin pemurah misalnya, ya kan? Wasarrun nas, tetapi manusia yang tidak baik itu kata Rasul, man tala umruhu, orang yang umurnya panjang juga, tapi wasa'a amaluh, amalnya tak baik. Makin tua, makin tak sembayang. Waktu masih muda, ya kan, masih 5 waktu masih apa lagi. Tapi begitu dah tua, tinggal SMS saja. Sholat maghrib saja. Ibu benar. Ya kan, makin tua, makin suka membongak. Inilah yang kita takutkan. Makin tua, makin garang. Mungkin itulah faktornya, entah nangedan, entah nangapola namanya kan. Taulah makin tua ini kan makin muah pemarah. Ayo. Jadi kata Rasulullah, kita tuh tidak cukup hanya umur panjang, tetapi dibarengi dengan kelakuan atau perangai kita. Oleh karena itu, jadilah sebaik-baik amaluhu. Panjang umur tapi bagus perangai. Makin tua semakin ramah, jangan pula makin sombong. Padahal dulu waktu muda dia, kalau jumpa sama orang, tutur katanya bagus. Oh, Wak, dari mana, Wak? Sekarang udah tua tidak? Asal orang jumpa, cuma alis saja. Wak, dari mana, Wak? Menjadi lu. Ada setruk dia kan? Ini kita takutkan ya. Itu dia. Kemudian ibu-ibu sekalian, di samping kita bersyukur dengan nikmat yang dikasih Allah, salah satunya tadi umur, tetapi perlu juga kita seperti ingatkan Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, apa artinya? Bertakwalah kepada Allah. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad,
hendaklah seseorang itu memperhatikan apa yang sudah dilakukannya. Lihat, untuk bekal di hari esok. Hari esoknya bukanlah besok pula, tapi esok di hari Depan hari akhirat. Itu maksudnya hari esok. Hendaklah seseorang itu melihat apa yang sudah dilakukannya untuk bekalnya di hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah pesan kepada kita, wal tanzur, perhatikan apa yang sudah engkau lakukan. Sudah berapa banyak kebaikanmu untuk modal nanti di akhirat. Dalam satu riwayat ibu-ibu disebutkan begini, diputuskanlah bahwa seseorang itu dimasukkan Allah ke surga karena rahmat Allah. Tak terima dia. Rupanya dia selama hidupnya sudah beramal, melakukan berbagai macam kebaikan selama 500 tahun. Jadi dia tuh masuk surga diputuskan karena amalnya. Tapi Allah bilang tidak, karena rahmat. Protes, ya Allah, kan aku sudah beramal sudah 500 tahun. Mengapa tidak karena itu aku dimasukkan ke surga? Mengapa dibilang karena rahmatmu? Maka Allah perintahkanlah malaikat ambil satu nikmat Allah, yaitu nikmat memandang. Kemudian ditimbang dengan amalnya tadi yang 500 tahun itu, seimbang. Nikmat memandang saja, ini bukan amal yang 500 tahun yang dilakukannya itu seimbang. Belum nikmat yang lain, mana lagi nak menembusnya? Akhirnya dia mau tak mau pola mengakui bahwa sebenarnya kita masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal. Oleh karena itu besok tak usah ibu paham. Dia minta masuk ke surga banyak boleh protes. Sudah masuk saya lendanya. Tidak, Nabi bilang kan. Nabi bilang la yadkhula ahadukumul jannata bi amali. Kamu tidaklah masuk surga karena amal, kata Rasul. Lalu sahabat, wala anta ya Rasulullah, kau juga begitu Rasul? Iya, kata Rasul, aku pun masuk surga bukan karena amalku, kata Rasul. Illa adiyataghamman yallahu bi rahmatih, kecuali kalau Allah mengkaruniakan rahmatnya kepadaku. Berarti kita tuh masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal. Amal. Tapi Allah menghamati orang yang baik-baiknya pula, kata baik rahmatinya juga. Sekarang beramal tidak rahmatinya, kata beramal tak juga dikontanya rahmatnya. Jadi ibu sekalian, kalau memang kita masuk surga karena rahmat Allah, masih pentingkah amal kebaikan? Penting. Penting. Di mana pentingnya? Perintah Ustaz. Hah? Amal ini perintah. Iya, perintah beramal ya kan. Tapi kan kita bukan karena itu. Jadi ibu sekalian, macam mana kita hendak mendapatkan rahmat Allah kalau tidak punya amal? Dengan amal yang kita lakukan, itulah ada jalan Allah mengasih rahmatnya. Itu. Allah Ta'ala mengkasih rahmat kalau orang Jangan pula salah paham dengan hadis itu. Kok gitu masuk surga bukan karena amal doang. Udah besok tak amal aku. Kalau yang tak baik mana dirahmati dia. Jadi itu dia. Jadi kita beramal, tetap wajib beramal. Harus kita beramal. Mengapa? Dengan amal yang kita lakukan itulah kita bisa mendapat rahmatnya Allah. Ini yang pertama ya kan. Jadi perhatikan kata Rasul, apa yang sudah engkau lakukan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, untuk bekal di hari esok. Wa tazawwadu, bekallah kamu. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya bekal yang baik itu adalah ketakwaan. Itu bekal yang baik. Kan? Kemudian apa lagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Di samping kita mendapatkan nikmat Allah yang sudah banyak kita rasakan selamanya nih, kita hendaknya juga dievaluasi ya bahasa apanya ya. Sudah berapa banyak nikmat Allah yang kita dapatkan tuh kita gunakan dan untuk ketaatan kepada Allah. Mengapa begitu? Karena ibu-ibu sekalian, nikmat yang kita dapatkan nanti di hari kiamat itu kembali dipertanggungjawabkan. Rasul bilang ya kan, la tazulu qidama abdin, tidak akan melangkah selangkah pun kaki seorang hamba nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi tak bisa bergerak kaki selangkah pun tak akan bergerak pada hari kiamat, kata Rasul, hatta yus'alu, sehingga nanti dia ditanya. Yang pertama apa? An umma abnahu, umurnya kemana dihabiskan? Kita dikasih Allah umur yang panjang nih, kemana dihabiskan? Apakah untuk kebaikan-kebaikan kah? Atau selain itu? Jadi makanya tadi Rasul bilang ya kan, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, tetapi bagus amalnya. Ini yang pertama, umur ditanya. Kemudian min ilmihi fima fa'ala, ilmunya kemana digunakan, kemana diperbuatnya.
Jadi ibu-ibu sekalian, tentunya kita semua sedikit banyaknya sudah mempelajari agama. Kita amalkah yang kita pelajari itu? Kalau seandainya kita amalkan, insya Allah ilmu kita ini akan bermanfaat nanti, bisa membela kita baik itu di alam kubur maupun di hari kiamat. Jadi ilmu inilah bekal kita, ya kan. Yang takut awak ya kan orang yang dapat ilmu tapi tak diamalkan. Karena ada pepatah Arab ya kan, al ilmu bila amalin. Ilmu yang tidak diamalkan kasyajari bila samari, seperti pohon kayu yang tak berbuah. Tapi kadang orang pengusaha lain pula, tak apa-apa lah tak berbuah, yang penting bos batangnya bisa disingso, kata pula. Udah payah gitu nih. Jadi bakoti. Apalagi tuh pokoknya kan, siapa kok bisa berangkat ke haji, kata pula. Jadi payah sudah. Ya ibarat waktu tak cocok pepatah tuh ya kan. Padahal ilmu yang kita dapat ini harusnya kita amalkan. Jangan pulanya punya ilmu tapi kadang dia sendiri nama langgahnya. Dia mengetahui tapi dia pula nama langgahnya. Atau dia yang menceramahi orang tapi dia hanya sendiri tak bisa ceramahinya. Ini yang kita takutkan. Oleh karena itu masalah ilmu nih ibu-ibu sekalian, anak-anak kita kan ada yang kita kesekolahkan plan. Ada orang yang kadang untuk memotivasi anak tapi tak cocok, tak tepat. Nak, kau masuk pesantren ya, supaya nanti kalau sudah tamat nanti biar jadi ustadz, biar jadi ulama. Ini salah rupanya, kurang tepat, bisa-bisa salah. Jadi ibu sekalian yang tahu dia, oh begini, cuman jadi ustadz, cuman jadi ulama. Padahal dalam satu hadis disebutkan ya kan, nanti pada hari kiamat dipanggillah yang pertama katanya orang yang yang jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua orang yang punya ilmu. Lalu Allah tanya yang punya ilmu tadi ini, ditunjukkan sama dia nikmat Allah. Kemudian diakuinya bahwa dia banyak mendapatkan nikmat Allah. Lalu Allah tanya, kemana kau gunakan ilmu kau? Maka dijawabnya, untuk ketaatan kepadamu, aku mengajari orang-orang. Maka Allah katakan, pendusta, engkau pendusta. Dulu yang betul kau mengajari orang-orang, tapi kau supaya dipanggil ustadz, supaya panggil ulama. Pokoknya itu tujuan dia. Dia mengajari ceramah ke sana, ceramah ke sini, tetapi niat dalam hati dia biar dipanggil ustadz. Ustadz kemana? Jadi rupanya senang hatinya kok seandainya ada orang ustadz sambil mendudukkan ustadz. Itu orang pada senanginya. Ya kan, gila hormat. Jadi kan Allah tahu, oh dia ini bukan betul-betul ini memperjuangkan agama, tetapi semata-mata untuk mencari ya kan pamor. Iya, gitu. Jadi itu Allah tahu, kau pendusta. Kau dulu memang betul mengajari orang-orang, menceramahi, tetapi supaya kau dipanggil ustadz. Kau dulu memang betul membaca Al-Quran, tetapi kau supaya dipanggil qori. Jadi maka saya bilang tadi, kurang tepat kalau kita mensugesti anak, nak kau masuk pesantren supaya jadi ustadz. Nanti dia tahu dia, oh macam mana jadi ustadz. Seharusnya itu kan duniawinya itu, ustadz, ulama, itu kan batas di dunia nih. Nanti di akhirat kan tak ada istilah begitu. Mana di akhirat nanti ustadz, tak ada. Jadi itu istilah duniawi, jangan kita ban kepada anak. Tapi kita sekolahkan dia kok nang pesantren. Nak, macam mana supaya kau menjadi orang yang taat kepada Allah? Macam mana supaya bisa berbaik kepada sesama manusia? Itu saja. Kita betul. Itu kita mensugesti anak kita ya kan. Jadi itu kurang tepat dia. Jadi kalau kita mau apa nak, jangan begitu. Apalagi kadang-kadang ada orang yang mau masukkan anak ke pesantren karena udah tak tayaknya. Minta ampun bandalnya, dilarikannya beca orang. Lewat jalan lingkar, malah nggak tiang lampu pula lagi. Tak tabur lagi. Mau aku masuk anak ke pesantren, macam-macam minta ampun kau semua. Tak tajakku lagi nih, elok kukiran ke pesantren katanya. Salah niat lagi. Itu salah niat. Jadi dianggapnya pesantren itu lembaga macam polisi dan dianggapnya. Di sini kesalahan kita kan. Kalau baik anaknya, tak mau dia mengirim ke pesantren, ke sisi nggak mengarah jadi kirimnya kan. Sini kesalahan kita. Jadi ibu sekalian,